Dua handphone ini range harganya lumayan dekat. Tapi kalau kalian lagi bingung, tonton video ini sampai habis. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone yang punya range ya lumayan mirip lah, yaitu Vivo T1 Pro 5G versus Redmi Note 11 Pro 5G. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out! FYI untuk SRP-nya saat video ini diambil, Vivo T1 Pro 5G ada di 4,5 juta kurang 1000 dan di reseller sekitar start dari 4,4 jutaan. Kalau di Redmi Note 11 Pro 5G SRP-nya start dari 4,2 juta kurang 1000 dan di reseller start dari 4 juta 70 ribuan. Terus kita lanjut lagi bahas desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini secara look sama-sama elegan dengan keunikannya masing-masing. Bodi material kedua HP ini cukup berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G material back covernya dari plastik dengan finishing haze dan tekstur glitter-glitter tipis gitu dan cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G berlapis kaca dan berfinishing glossy, jadi lumayan magnet dengan bekas sidik jari. Pada desain pinggirnya juga berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G membulat dan cukup tipis, kalau di Redmi Note 11 Pro 5G mengotak, jadinya terlihat lebih tebal. Untuk frame kameranya pun juga berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G satu lensa besar di atas dengan platform bulat yang oversize dan di bawahnya ada dua lensa lagi yang platformnya sama besar dengan yang di atas. Diletakkan di atas frame kamera dengan berbentuk persegi panjang dan ada flash ditaruh layer terbawah terpisah dari frame utamanya. Kalau di Redmi Note 11 Pro 5G dengan formasi ala kartu gaple, tapi kamera yang paling atas ditambahin frame lagi. Dan sebenarnya di handphone ini cuma ada 3 lensa, yang satu lagi cuma lensa dummy. Pindah ke sisi depan, perbedaan luas layarnya juga lumayan terasa karena Vivo T1 Pro 5G ada di 6,44 inch sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 6,67 inch. Tapi sayangnya Vivo masih menggunakan layar bertipe water drop, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan desain punch hole yang dotnya kecil banget. Untuk bezelnya kedua HP ini cukup tipis dengan bagian dagu yang agak lebih tebal dari sisi lainnya. Kalau untuk perlindungan layarnya, Vivo tidak ada keterangan apapun di website resminya dan Redmi pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk anti gores keduanya sudah terpasang dari pabrik. Terus untuk feel pegang kedua HP ini sangat berbeda karena kalau dibandingin Vivo T1 Pro 5G lebih enteng dan sleek, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G agak tebal dan tajam, terutama di bagian pinggirnya. Dan untuk beratnya sendiri juga lumayan jauh. Kalau di Vivo T1 Pro 5G ada di 182 gram dan di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 205 gram. Untuk kelengkapan lainnya plus minus lah, dimana Redmi masih dilengkapi audio jack 3,5 mm dan AR blaster, tapi dalam paket penjualan Vivo T1 Pro 5G sudah dilengkapi dongle dan headset. Terus Vivo untuk fingerprint sensornya udah in display, sedangkan Redmi masih side mounted yang menyatu dengan tombol power. Kalau untuk slot SIM tray-nya Vivo cuma dual slot tanpa expansion card, sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G bertipe hybrid. Dari segi display keduanya cukup setara, di mana keduanya sama-sama menggunakan panel AMOLED beresolusi Full HD+, tapi refresh rate-nya berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G hanya di 90Hz, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G di 120Hz. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, hasil tone warnanya AMOLED di tangan Vivo yang serius masih bisa bikin layar Redmi berasa kayak nggak pakai AMOLED. Secara warnanya lebih pekat di Vivo dibanding di Redmi yang cukup flat. Nah, kalau untuk scrolling media sosial, Redmi lebih smooth karena refresh rate yang lebih tinggi di 120Hz, walau di Vivo udah 90Hz juga, jadi nggak lag-ngelag amat. Saat kita tes di controllable area yang Antutu, semua area layar kedua HP ini bisa diakses dan nggak ada masalah yang berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mensupport 10 jari dan waktu pas kita repeat touch, Vivo aman dan responsif. Kalau di Redmi punya potensi touch delay tapi tipis-tipis saja, tergantung seberapa sensitif kalian. Untuk bagian speakernya kali ini Vivo T1 Pro 5G lebih inferior karena cuma bertipe mono, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G sudah bertipe stereo. Dan di sini kalah kelas sih Vivo. Karakter speakernya Vivo T1 Pro 5G untuk ukuran mono speaker sebenarnya volumenya cukup kencang dengan staging yang medium. Clarity-nya cukup aja dengan porsi bass, mid, dan treble yang cukup seimbang. Cuma karena ini speaker yang mono jadi terasa kurang terutama di keseimbangan antara kiri dan kanannya. Sedangkan seperti yang kita udah pernah declare, Redmi Note Pro Series is one of the best speaker on the phone di kelas mid. Belum ada lawan sampai saat ini. Karakternya cukup bright di kelas stereo HP mid-range yang biasanya tuh lebih banyak bassnya. Mid dan treble sangat terasa dengan staging yang sangat luas untuk ukuran sebuah speaker HP.
Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini cukup seimbang. Kedua HP ini sudah dilengkapi gyro hardware dan keduanya pun sudah dilengkapi NFC. Jadi oke lah. Untuk kelengkapan biometrik, kedua handphone ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatan. Beda mewahnya aja. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes dengan kartu yang sama, kedua HP ini udah sangat stabil dan sinyal barya penuh. Tapi waktu pas kita speed test secara download menang di Redmi dan uploadnya kenceng di Vivo. Kalau untuk penangkapan sinyal WiFi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh dan terlemah ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyal cukup seimbang. Keduanya sih sama-sama naik turun antara 2-4 bar, dan waktu pas kita speed test secara speed download lebih tinggi di Vivo dan di uploadnya lebih kencang di Redmi. Jadi kebalik nih ya. Kalau untuk kecepatan storage, keduanya sudah sama-sama menggunakan UFS 2.2 dan saat kita coba tes menggunakan Antutu Storage Test, secara skor lebih tinggi di Vivo T1 Pro 5G dan hasilnya jauh banget. Entah apa yang dilakukan Vivo. Dua HP ini sama-sama membawa triple kamera dengan setup yang berbeda. Vivo T1 Pro 5G di 64 megapiksel di kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya di 16 megapiksel. Kalau di Redmi Note 11 Pro 5G di 108 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Untuk kamera depannya beresolusi 16 megapiksel. Pada mode auto, perbedaan ISP sangat terasa, terutama di detail, dan HDR yang terasa lebih kuat di Vivo T1 Pro 5G. Kadang AI-nya Redmi suka salah ambil keputusan juga dengan membuat ngeblur objek yang harusnya tidak blur. Kalau di tone warna di luar ruangan hampir mirip-mirip aja. Nah, kalau di dalam ruangan Vivo agak menguning dan Redmi cenderung apa adanya. Di mode ultrawide keduanya sama-sama terdistorsi. Secara detail cukup setara dengan perbedaan tone warna dan dynamic range-nya aja yang lebih tinggi di Vivo. Untuk mode portrait, treatment hasilnya mirip-mirip dengan mode auto, tapi untuk bokeh dan kerapihan masih lebih kuat di Redmi. Terus untuk kondisi low light, keduanya sama-sama menghasilkan noise yang banyak. Namun Redmi lebih baik handle mode ini karena Vivo terkesan cuma naikin exposure. Kalau Redmi cukup on point. Bahkan untuk handle glare yang terjadi pada lampu yang cukup terang masih lebih soft di Redmi. Saat kita menggunakan night mode-nya, Vivo tambah nggak enak dilihat mata karena cuma modal cerah doang. Kalau di Redmi hasilnya masih lumayan lah kasih perbedaan dan nggak cuma geser-geser semuanya ke kanan. Untuk hasil kamera depannya, skin tone kita cukup berbeda, dimana Vivo lebih vivid dan kulit kita kelihatan lebih natural dibanding Redmi yang cenderung lebih putih. Untuk backlightnya masih lebih soft di Vivo dan di mode potretnya, kedua HP ini secara detail pada alus-alus. Untuk kerapian dan kedalamannya sih masih lebih baik di Redmi sedikit. Di perekaman kamera belakangnya, Vivo lebih lengkap opsinya karena bisa merekam di 4K 30fps dan 1080p 60fps. Kita baru bisa aduin di mode 1080p 30fps. Keduanya juga punya opsi ultrawide. Dan secara angle mirip-mirip lah dengan perbedaan tone warnanya aja. Untuk wide mode di 1080p 30fps nya secara kestabilan lebih smooth di Vivo. Tone warnanya Vivo tuh agak hangat-hangat dengan kenaikan saturasi yang tipis-tipis aja. Kalau di Redmi Note 11 Pro 5G warnanya flat dengan exposure yang lebih tinggi. Kalau detail lebih baik di Vivo, tapi autofocus lebih cepat di Redmi Note 11 Pro 5G. Di kamera depannya pun keduanya sama-sama mempunyai opsi 1080p 30fps yang kalau kita bandingin side by side dari sisi kestabilan sih mirip-mirip. Cuma lagi-lagi beda tone warna aja. Vivo lebih kencang di highlight, kalau di Redmi agak ngepink. Kalau detail sih lebih baik di Vivo, tapi untuk luas penangkapan gambarnya Redmi lebih zoom ya. Dan ini adalah 1080p 30fps untuk Vivo T1 Pro 5G dan Redmi Note 11 Pro 5G. Kalian bisa cek sendiri hasilnya.
Kedua HP ini membawa dapur pacu yang berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G menggunakan chipset Snapdragon 778G, RAM-nya 8GB dan storage-nya di 128GB dengan Vantage OS 12 yang berbasis Android 12. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan chipset Snapdragon 695 dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB dengan MIUI 13 yang sampai saat kita take video ini masih di Android 11. Pertama-tama kita coba speed test dulu dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan, diantaranya Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG Mobile, Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Google Chrome, dan Play Store. Dan hasilnya Vivo T1 Pro 5G berhasil membuka 6 aplikasi lebih cepat tapi cuma 1 game. Sedangkan Redmi Note 11 Pro 5G 3 aplikasi lebih cepat tapi 2 diantaranya adalah game dan 1 lagi seri. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes dan hasilnya keduanya sama-sama baik dalam manajemen RAM. Jadi semuanya nggak ada yang reload. Nice banget lah untuk dua handphone ini. Kedua HP ini dibekali baterai yang berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G di 4700 mAh dan di Redmi Note 11 Pro 5G di 5000 mAh. Untuk SOT kedua handphone ini bedanya bisa sejam loh, di mana pada pengetesan benchmark PCMark, Vivo T1 Pro 5G mendapatkan SOT di 9 jam 29 menit dan di Redmi Note 11 Pro 5G tembus di 10 jam 29 menit. Dan kalau bicara pengecasannya untuk kepala charger, keduanya beda tipis-tipis banget. Vivo T1 Pro 5G dibekali kepala charger di 66 watt, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G dibekali kepala charger di 67 watt. Untuk pengecasannya sendiri dari 3-100%, Vivo T1 Pro 5G membutuhkan waktu di 54 menitan dan di Redmi Note 11 Pro 5G membutuhkan waktu di 50 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua handphone ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 60Hz, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya, dan Vivo T1 Pro 5G selesai terlebih dahulu dan mendapatkan skor di 545 ribuan. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G cuma dapat di 315 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps aja. Dan jelas chipset yang lebih tinggi di Vivo T1 Pro 5G lebih smooth daripada Redmi yang sebenarnya cukup playable tapi masih lebih banyak shutteringnya walau nggak sampai ganggu banget. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 9% dan suhu tertingginya ada di 48 derajatan. Sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 8% dengan suhu tertingginya ada di 45 derajatan. Game kedua yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Vivo T1 Pro 5G mentoknya di Very High Max dan di Redmi Note 11 Pro 5G cuma mentok di High Max. Tapi untuk Medium Max di Redmi Note 11 Pro 5G udah keteteran. Jadi kita samain aja ya untuk settingannya. Hasilnya pada settingan ini keduanya cukup works. Walau di Redmi Note 11 Pro 5G suka ngedrop tipis-tipis kalau intensitasnya lagi tinggi banget. Dan di game ini Vivo T1 Pro 5G lebih optimal. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Dan di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Untuk game terakhir kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan yang berbeda, di mana Vivo T1 Pro 5G bisa dapat di Smooth Extreme dan di Redmi Note 11 Pro 5G cuman mentok di Balance Ultra. Untuk feelnya sih udah sama-sama enak dengan FPS yang nge-maintain dari awal sampai akhir. Dan untuk frame drop juga nggak kerasa. Cuma ya, kalau untuk game tembak-tembakan FPS tuh paling penting lah, terutama kalau kalian pengen kompetitif. Jadi Vivo T1 Pro 5G kita lebih rekomenin kalau kalian main di game ini. Dan setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Vivo T1 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Dan di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Setelah hasil compare tadi, mudah-mudahan ini akan membantu kalian dalam menentukan mana yang lebih cocok dengan preferensi kalian. Enaknya nonton compare tapi bukan cuma modal baca spek ya gini. Ada hal-hal yang kalau nggak diaduin langsung nggak kelihatan. Walau compare kita masih jauh dari kata lengkap, kita cuma bisa berharap kalian lumayan terbantu lah untuk nentuin produk mana yang lebih kalian suka. Sisanya kalian bisa research lagi dari tempat lain, karena tugas kita cuma ngetes. Lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!